Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutmainnah dengan NIM 351211055 dari kelas 1C D3 Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi nasional. Apa itu integrasi nasional? Integrasi nasional secara politis memiliki arti bahwa penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Faktor apa saja yang mempengaruhi integrasi nasional? Faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi nasional: pertama, faktor pendorong. Faktor pendorong terjadinya integrasi nasional adalah: yang pertama, adanya rasa yang senasib; yang kedua, adanya ideologi nasional; yang ketiga, adanya sikap, tekad, dan keinginan untuk kembali bersatu; yang keempat, adanya ancaman dari luar. Faktor pendukung integrasi nasional: pertama, penggunaan bahasa Indonesia; kedua, semangat persatuan serta kesatuan di dalam bangsa; ketiga, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yakni Pancasila; keempat, adanya jiwa dan rasa semangat dalam bergotong royong. Faktor penghambat integrasi nasional: yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan; kedua, kurangnya toleransi antara sesama golongan; ketiga, kurangnya kesadaran di dalam diri masing-masing rakyat Indonesia; keempat, adanya sikap ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan. Apakah integrasi nasional penting bagi bangsa Indonesia? Pentingnya integrasi nasional bagi bangsa Indonesia. Integrasi nasional penting untuk diwujudkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia dikarenakan Indonesia merupakan negara yang masih berkembang, atau dapat dikatakan negara yang masih mencari jati diri. Selain itu, integrasi nasional sangat penting untuk diwujudkan karena integrasi nasional merupakan suatu cara yang dapat menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia, seperti keanekaragaman suku, budaya, dan agama, agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan yang dapat merugikan Indonesia. Apa saja tantangan terhadap integrasi nasional? Tantangan terhadap integrasi nasional: yang pertama, maraknya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah. Kedua, pencobaan invasi asing yang ingin menguasai Indonesia, baik dari segi sumber daya alam maupun lainnya. Ketiga, maraknya tindakan kriminalitas dalam kehidupan masyarakat. Keempat, sistem pendidikan nasional yang tidak merata juga tidak memadai. Kelima, kemajuan komunikasi dan transportasi yang memengaruhi kehidupan maupun mobilitas masyarakat. Keenam, adanya birokrasi sipil dan militer. Contoh kasus yang akan saya ambil yaitu contoh kasus dalam bidang ideologi. Ancaman integrasi nasional dalam bidang ideologi merupakan suatu ancaman yang dapat memengaruhi pikiran atau pandangan masyarakat terhadap ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Apabila ancaman ini dibiarkan, maka akan menghambat terwujudnya integrasi nasional. Salah satu ancaman integrasi nasional di bidang ideologi adalah munculnya gerakan Aceh Merdeka. Gerakan Aceh Merdeka merupakan suatu organisasi separatis yang pernah ada di Indonesia, yang memiliki tujuan untuk memisahkan Aceh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konflik tersebut dipicu oleh adanya perbedaan keinginan antara pemerintah Republik Indonesia dan gerakan Aceh Merdeka, sehingga para aktivis gerakan Aceh Merdeka ingin memisahkan diri dari negara
Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang integrasi nasional. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.